Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web klien 1 untuk kelas TIP 19.1, di mana kita masuk pada pertemuan setelah UTS. Untuk pertemuan kali ini, saya hanya akan memberikan sedikit materi ringan, lebih mengarah kepada perulangan ya, karena mengingat hasil dari UTS kemarin itu ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja melihat pada pertama untuk hasil UTS dulu ya. Untuk hasil UTS dulu, di mana untuk kelas TIP 19.1 ini yang menyerahkan ada 6, yang belum sampai dengan sekarang itu masih ada 2 mahasiswa. Saya kurang paham apakah mereka ini memang mengikuti atau memang tidak tahu atau bagaimana, tapi yang jelas kontak juga tidak ada di sini ya, untuk bertanya atau bagaimana itu tidak ada. Kemudian secara keseluruhan dari hasil UTS kelas TIP 19.1 di sini, ini ada 2 mahasiswa yang saya anggap hasilnya paling bagus gitu ya, yaitu punyanya Mbak Widya dan Mbak Fitri. Nah, kemudian hampir semuanya yang mengumpulkan itu sepertinya terburu-buru, jadi tidak membaca soal UTS-nya terlebih dahulu. Ya, jadi saya mohon sekali lagi ke depan, kalau ada tugas, kalau ada petunjuk, kalau ada soal, itu mohon dibaca terlebih dahulu, tidak langsung buru-buru dikerjakan. Bahkan ada yang mengumpulkan tugas temunya ya, karena di tugas UTS kemarin itu, kalau kita lihat di sini, di sini ada tugas membuat program untuk menampilkan nama Anda masing-masing. Sekarang kalau Anda mengumpulkan nama punya temennya kan langsung kelihatan di sini. Itu kan tidak berpikir seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya sekedar mengumpulkan, tapi bagaimana Anda bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas kuliah yang diberikan, apalagi dalam bentuk ujian, dikumpulkan ya, dan harus sesuai prosedur. Makanya kalau yang tidak sesuai ya saya kembalikan. Nah, setelah dikembalikan itu bagaimana? Apakah ada dari Anda itu inisiatif untuk memperbaiki atau tidak? Karena ada juga mahasiswa yang cuek, yang penting sudah mengumpulkan, dikembalikan juga tidak tahu. Nah, saya harapkan ke depan untuk kelas TIP 19.1 ini lebih memperhatikan dan membaca soal ya, karena sebetulnya soalnya tidak susah, tidak sulit, karena untuk program sendiri sudah pernah kita bahas sebelumnya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi dari soal yang ada di sini, ini sudah bisa dilihat bahwa cirinya itu setiap tugas pasti ada nama Anda secara otomatis. Ya, sekarang kita lihat saja untuk tugas yang terbaik, misalkan dari Mbak Lydia.
kemudian memberikan nama lengkap, kemudian capture dari programnya, kemudian hasil sasarannya seperti ini. Ini sudah sangat memenuhi standar dari yang diharapkan oleh soal, apalagi kalau hasilnya juga bagus ya. Kita coba lihat punyanya Mbak Fitri. Ini juga sama, hasil capturean skripnya, editornya ini menggunakan kemudian hasilnya seperti ini ya. Jadi ini langsung kelihatan bahwa ini hasil Anda. Nah, sekarang kita bandingkan dengan rekan Anda yang tidak melihat soal ya. Bagi contoh, ini apa yang bisa dilihat? Ini kan cuma capturean dari skrip saja. Ini belum menunjukkan siapa yang membuat ya, hasilnya nggak ada. Nah, ini salah satu hal sepele yang apa ya, sayang kalau Anda terus-teruskan seperti ini, kebiasaan ini jadi jelek gitu. Biasakan selalu membaca soal dengan benar sampai Anda paham betul, baru dikerjakan. Jangan asal mengumpulkan. Untuk ke depan, bagi mereka yang tidak memenuhi standar, saya berikan standar ya, standar untuk hasil, seandainya nanti saya memberikan tugas lagi, akan langsung saya tuliskan. Berapa kali pun Anda mengirim, kalau masih seperti ini, tidak akan pernah dapat nilai. Ya, jadi saya mohon sekali lagi, untuk kelas ini, mohon diperhatikan petunjuk soalnya, dibaca, dipahami, baru dikerjakan. Jangan asal mengumpulkan. Bahkan kemarin saya sempat melihat ada yang mengumpulkan itu punya temennya, ada nama temennya di situ. Saya kecewa di situ ya. Nah, jadi kembali ke masalah tadi. Untuk hasil UTS dari kelas TIP 191 ini sebetulnya rata-rata itu sudah paham dengan apa yang harus dikerjakan. Sudah mulai mencoba programnya sendiri di rumah, rata-rata sudah mencoba. Tetapi ada yang mungkin mencobanya ya kalau kepepet karena ini soal atau tugas yang dikerjakan, tapi kalau kuliah biasa ya enggak gitu. Harapan saya kalau yang namanya praktek itu tetap harus praktek sendiri di rumah. Ya memang kita mengakui banyak kekurangan selama kuliah online daring seperti ini ya, jarak jauh seperti ini memang lebih nyaman kalau kita bertatap muka, tapi Anda tetap masih bisa bertanya dengan saya lewat WA group atau mungkin Japri seandainya Anda mencoba praktek di rumah, kemudian ada kendala, dan itu anytime gitu. Tidak selalu pada jam itu, karena saya sering menerima pertanyaan itu di luar jam. Perlu diketahui bahwa kuliah online ini bisa bertanya kapanpun, tidak pada jamnya kuliah, tidak pada harinya kuliah, bahkan pada saat istirahat pun ditanya. Ya kita memahami karena mahasiswa mungkin pada saat kita istirahat malah dia pas bisa berlatih. Ya kita support seperti itu. Jadi marilah ditingkatkan lagi semangat belajarnya. Harapannya ini kan masih UTS, jadi masih bisa diperbaiki.
kedepannya dari ke-8 mahasiswa ini, ya, ke-8 mahasiswa ini meskipun yang aktif hanya itu saja, saya kurang paham yang tidak aktif itu mahasiswa betul atau tidak, ya. Tapi kok tidak ada indikasi untuk bertanya atau tidak ada indikasi untuk apa istilahnya memberikan warning kalau tidak bisa masuk dan sebagainya, ya. Jadi saya juga agak susah ini untuk mendiagnosis kenapa kok ini tidak ada respon, ya. Baiklah, itu tadi. Jadi secara keseluruhan saya mungkin akan sebutkan dulu untuk kelas TIP 19.1 tetap ada 2 mahasiswa yang mendapat nilai terbaik di sini sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa yang belum mendapatkan yang terbaik, bersemangatlah karena toh tugas ini sangat-sangat mudah, ya. Dan ini juga masih UTS, harapannya nanti sampai UAS itu nilai Anda lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil. Pelajari segala petunjuk sekecil apapun. Jangan cepat memutuskan, ya. Jadi ini kan tugas online, ya. Jadi setiap mahasiswa itu bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Harapan saya classroom-nya tolong dilihat seperti itu. Nah, untuk materi yang kemarin saya ambilkan pada saat di ini, ya, apa namanya, di ujian tengah semester kemarin, itu saya ambilkan dari ini. Jadi saya mengambil dari materi array multidimensi, ya. Ini saya ingatkan kembali bahwa pengertiannya di sini merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses melalui banyak indeks atau subscript, ya. Jadi namanya array multidimensi, array itu biasanya dalam jumlah banyak variabelnya. Tetapi meskipun dalam jumlah banyak, dia itu setipe, tidak mungkin berbeda-beda. Seandainya kok lebih dari satu, ya mungkin antara array yang satu dengan array yang kedua, yang ketiga bisa berbeda-beda tipe. Tapi yang jelas satu array itu mereka harus setipe. Seperti itu. Kemudian array multidimensi merupakan array yang mempunyai ukuran lebih dari 2. Nah, di sini cara deklarasinya seperti ini, ya. Karena secara umum array multidimensi itu merujuk pada array yang mempunyai ukuran lebih dari 2 subscript, maka bentuk pendeklarasian array multidimensi sama saja dengan deklarasi array 1 dimensi maupun 2 dimensi. Contohnya, tipe data, nama array, ukuran 1, ukuran 2, dan seterusnya. Sebagai contoh, misal kita ingin mendeklarasikan array multidimensi dengan jumlah 3 subscript atau bisa juga disebut array 3 dimensi. Array 3 dimensi tersebut kita beri nama yang memiliki ukuran 1 sebanyak 2, ukuran 2 sebanyak 3, ukuran 3 sebanyak 4, dan array A memiliki tipe data integer. Maka bentuk deklarasi array sebagai berikut. Nah, kalau yang integer seperti ini. Integer kan angka, ya. 2, 3, 4, seperti ini deklarasinya. Nah, untuk indeksnya, ya, indeks itu dimulai dari 0.
dim nama dalam kurung 2. Maka di sini mulainya ya nama 0, nama 1, nama 2. Kalau isinya berupa teks diapit oleh tanda petik seperti ini. Petiknya juga harus petik double ya, tidak boleh petik 1 ya di sini. Nah, seandainya isinya angka, maka tanda petik itu hilang. Ya. Nah, seandainya di sini tertuliskan dim nama 4, ya berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 elemen. Untuk deklarasinya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya di sini, nah ini yang kemarin dijadikan untuk UTS, soal UTS-nya. Kalau Anda cermat melihat video materi yang saya berikan, membaca PowerPoint yang saya sharekan ya, itu kan tinggal mencontoh saja seperti itu. Kemudian dimodifikasi seperti itu ya. Nah, ini. Jadi ini program mengatur tampilan background. Ini ada 7 warna. Saya menggunakan kata dalam bahasa Inggris di sini. Ya, kata dalam bahasa Inggris pakainya teks maka diapit oleh tanda double petik di sini. Kemudian setelah saya isikan, setelah dideklarasikan namanya color. Nama color di sini boleh diganti. Jadi itu bukan nama yang wajib dipakai. Itu hanya sebuah nama saja, asal jangan menggunakan nama perintah seperti itu. Nah, kemudian kita deklarasikan satu-satu isinya. Kalau sudah di random itu artinya diacak. Nah, kemudian dokumen color sama dengan color random sekali 7. Ya karena kan randomnya ada 7 kali warna ya tadi. Warna di sini pun juga bisa diubah ya. Kalau menggunakan bahasa Inggris itu harapannya kalau menggunakan bahasa Inggris di sini harapannya harus betul cara untuk menuliskan bahasa Inggrisnya, karena kalau salah tidak akan tercetak seperti itu ya. Sistem kan menerimanya dalam bahasa Inggris di sini untuk komputer. Kemudian berikutnya body date PR. Nah, jadi ini mengambil tanggal dari sistem ya, ini perintahnya. Enter ke bawah. Kemudian ada tulisan ini, warna latar belakang ini berubah jika browser delete. Ya. Hasilnya ketika di capture itu seperti ini. Ini salah satu warna saja. Ya, salah satu warna saja yang berhasil di capture, karena sebetulnya warnanya kan bisa berubah-ubah seperti itu. Nah, sebetulnya inti dari soal UTS kemarin itu di sini. Saya hanya meminta Anda menambahkan nama Anda di sini. Simpel sekali. Harusnya semua bisa dapat hasil terbaik itu. Karena soal cukup mudah, sudah pernah diajarkan, dan tinggal modifikasi kasih nama kalian. Ya. Kenapa untuk tugas semudah itu harus dikumpulkan dengan ala kadarnya? Ini yang saya agak kecewa di sini. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan dari hasil untuk UTS kemarin. Jadi di sini untuk indeks ini tetap diperhatikan.
Untuk penulisannya, saya juga tidak meminta Anda harus menggunakan editor khusus. Saya lihat masing-masing dari Anda sudah kreatif sendiri. Ada yang menggunakan Edit Plus, ada yang Dreamweaver, ada yang Notepad++, begitu ya. Sudah bagus. Nah, kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Nah, berikutnya saya belum menambahkan soal. Betulnya kemarin akan saya tambahkan juga soal seperti yang di sini. Ini contoh menuliskan dalam bentuk angka. Ini angka ya. Kita lihat tidak ada teks di sini hasilnya. Menuliskannya langsung nih, tidak ada tanda petiknya. Yang saya minta itu baru Anda menulis dalam bentuk teks seperti itu. Masih mudah ya. Nah, jadi kita masih berputar di sini saja kemarin untuk pembuatan program. Simpel sekali. Harapannya nanti ke depan itu bisa diperbaiki lagi karena masih ada waktu. Dan intinya jangan terlalu menyepelekan tugas ya. Kenapa tugas tampak sepele? Karena Anda mengumpulkannya asal. Gitu. Itu yang kita terima. Ya, jadi meskipun ini tugas online, bukan berarti tidak dicek, bukan berarti terus menilainya juga asal, enggak ya, karena hasil karya Anda itu kan menunjukkan bagaimana Anda mengikuti perkuliahan saya di sini. Jadi sekali lagi untuk kelas TIP 19.1 ini, pertama buat mas-masnya ini ya, untuk lebih aktif lagi mengikuti kuliah, diperhatikan betul, kira-kira kalau ada yang tidak paham ditanyakan ya. Kemudian kalau yang mbak-mbaknya ini sudah banyak yang paham ya di sini ya, dan saya lihat juga kecenderungan mengumpulkan tugasnya disiplin, rapi, dan ini membuat saya puas dengan apa yang saya berikan. Tapi sejujurnya kalau ingin melihat secara keseluruhan dari apa yang dicapai oleh kelas TIP 19.1 ini kurang gitu memuaskan. Saya ingin nih paling tidak tuh ya separuhnya itu bisa dapat nilai yang bagus. Seperti itu. Oke, saya mohon maaf mungkin karena kondisi juga agak kurang sehat pada hari ini, jadi saya dalam memberikan kuliah tidak bisa terlalu panjang lebar. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Semangat, jangan lupa setelah liburan nanti kita bertemu lagi untuk kuliah selanjutnya. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.